Ya. Pokoknya orang ketika kamu berobat terus si orang ini dikit-dikit bilang kamu dikirimin energi negatif, aduh, kamu disantet, kamu dikirimin guna-guna, fix itu dukun guys, bukan pengobatan alternatif yang beneran. Karena pengobatan alternatif yang beneran dia akan jaga-jaga omongan, untuk nggak membuat si pasiennya ini takut gitu. Jadi memang nggak bisa sembarangan percaya dengan pengobatan alternatif. Kamu perlu hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan si semut sinau sesarengan Kak Usman. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Usman kedatangan tamu orang yang sangat spesial, sangat luar biasa. Telurnya dua pokoknya. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk nih. Kebetulan kemarin habis keliling-keliling. Habis syuting juga di salah satu TV dakwah di mana sih kemarin? Orang Solo. Ya. Kebetulan hari ini pas lagi di Jogja. Di Jogja sekarang. Alhamdulillah, walaupun sibuk, tapi bisa menyempatkan waktu untuk sedikit berbagi. Karena si semut itu sinau itu belajar. Oh, sinau bahasa apa? Bahasa Jawa. Oh, Jawa. Sinau sesarengan belajar bersama. Jadi di sini kita akan belajar apapun yang bisa bermanfaat buat kita. Iya. Mau tahu apa yang akan kita bahas? Apa tuh? Apa di sini? Bentar, kita keluarkan sesuatu. Nah, sekarang di depan kita sudah ada air mineral. Iya. Bang Marcel ini orangnya sangat terkenal dengan sulap merah. Membongkar rahasia dukun yang menipu atau mengbodohi dan segala macam. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengobatan. Oke, pengobatan alternatif ya? Iya. Pengobatan gimana itu? Pengobatan alternatif. Ada yang beneran, ada yang palsu. Banyak banget yang palsunya daripada yang beneran. Gitu. Jadi memang perlu kita, sayangnya masyarakat awam kan nggak tahu nih cara membedakannya gimana. Soalnya mirip-mirip, ya kan? Nah, caranya sebenarnya emang agak sulit membedakannya. Karena kita bisa tahu itu beneran kalau kita mau pelajari. Kita bisa tahu itu palsu kalau kita mau pelajari. Nah, kalau dalam pengobatan yang menggunakan agama, kita tinggal lihat aja bagaimana cara pengobatannya. Contohnya abah saya sendiri. Apa tuh? Abah saya itu bisa disebut tuan guru atau tokoh agama yang dihormati lah. Jadi orang tuh banyak datang membawa air untuk dibacakan. Kadang ada anaknya yang sakit, bawa air dibacakan. Terus orang mau melahirkan, orang yang nafsu makanan kurang, macam-macam bawa air nanti dibacakan dengan ayat-ayat, sholawat sama doa ya. Oh iya betul. Dan itu biasanya tidak ada label pengobatan atau label apalah itu sama tidak ada tarif. Jadi siapa yang datang silahkan tinggal dibacakan gerakannya kan. Tidak apa-apa. Iya betul. Nah itu bukan bagian dari dukun. Sebenarnya kalau yang air putih dibacakan dalam sisi ilmiahnya sendiri, itu sebenarnya nggak perlu diminta dibacain orang juga bisa sebenarnya. Kalau dia bisa baca sendiri, baca aja sendiri atau ucapkan kata-kata afirmasi yang positif. Kayak misalkan baik atau pintar gitu atau apa gitu. Itu akan berubah molekul air sendiri. Nah maka dari itu semua agama meminta kita untuk berdoa sebelum makan dan minum. Iya kan? Semua agama pasti berdoa dulu. Iya, karena memang itu bisa merubah molekul pada air dan pada makanan seperti itu. Kan pernah baca juga penelitian air yang disetelkan musik klasik itu molekulnya akan akan berubah menjadi lebih banyak dan lebih bermanfaat. Iya betul. Jadi memang kalau secara sisi pandang ilmiahnya itu sudah terbukti. Tapi ada juga yang palsu. Nah, yang palsu ini gimana ini? Ada yang palsu. Kayak misalkan orang nih sakit datang ke dukun. Ini dukun banyak yang bergerok agama juga masalahnya. Dikasih dibaca ini air, bacaannya juga sama, bergedoknya agama, sholawat dan sebagainya.
tapi pakai teknik-teknik atau trik yang membuat dia seolah-olah percaya si orang ini sakti. Dengan cara nih, minum air ini nih, atau pakai tasbihnya biasanya. Dibaca-bacain, tasbihnya tasbih secang, tau nggak? Oh, secang ya. Iya, yang kalau dicelupin air hangat dia berubah warna. Jadi merah. Iya. Nah, dengan begitu dia bilang, nah ini obat, kamu tuh disantet. Nah, Itu yang nipu. Itu yang ada unsur Iya. penipuannya ya. Pokoknya orang ketika kamu berobat terus si orang ini dikit-dikit bilang kamu dikirimin energi negatif. Aduh, kamu disantet, kamu dikirimin guna-guna. Fix itu dukun, guys. Bukan pengobatan alternatif yang beneran. Karena pengobatan alternatif yang beneran dia akan jaga-jaga omongan. Iya. Untuk nggak membuat si pasiennya ini takut gitu. Jadi memang nggak bisa sembarangan percaya dengan pengobatan alternatif. Kamu perlu hati-hati. Dan parahnya lagi, ketika udah dicelupin kayu secang misalnya, berubah. Seakan-akan ajaib karena doanya. Diminum. Nah, nanti step berikutnya adalah misalkan coba habis diminum biasanya air berkah ini akan mengeluarkan benda-benda dari badan kamu. Pakai teknik sulap untuk ngeluarin paku, untuk ngeluarin benang plastik dan sebagainya. Padahal itu trik. Nah, itu yang bahaya. Dan biasa ditarifin. Iya, misalnya 3 juta nih, satu paku 2 juta. Wah, kacau. Parah ya. Dan itu ada yang sembuh. Hah? Ada yang sembuh. Ada. Apanya? Bukan sembuh, merasa sembuh. Merasa sembuh. Nah, Ya, merasa sembuh bukan bukan sembuh. sembuh, merasa sembuh. Karena tetangga gua meninggal penyakit kanker gara-gara dia berobati ke dukun. Nah, awalnya merasa sembuh. Stadium 1 berobat, merasa sembuh. 2, stadium 2 merasa sembuh. Stadium 3 merasa sembuh. Stadium 4 mati. Baru dibawa ke dokter, meninggal. Nah, kenapa orang bisa merasa sembuh? Itu disebutnya dalam dunia ilmiah efek placebo. Placebo. Iya, mungkin ada yang nggak ngerti nih. Placebo itu apa gitu kan? Apa itu placebo? Placebo itu adalah sembuhnya seseorang dari penyakitnya karena mengkonsumsi yang bukan obat. Jadi bukan mengkonsumsi, bisa memakai yang dia yakini obat gitu. Itu lebih dalam dari sugesti ya. Iya, itu berpengaruhnya ke belief, bukan sugesti lagi. Kalau sugesti kan pakai Yang tinggi, kata-kata. iya. Iya. Sugesti pakai kata-kata. Ini kita pengaruhi belief atau kepercayaan. Ya dengan cara tadi biasanya. Keajaiban-keajaiban yang tampil seolah-olah itu efek doa lah, efek kesaktian lah, padahal bukan. Dari efek placebo, tapi kalau diarahkan ke positif bisa berarti. Efek placebo bisa diarahkan positif dan itu dipraktekkan sama dokter. Kebanyakan. Abah saya juga sedikit mempraktekkan. Iya. Misalkan tadi orang minta air biar melahirkannya lancar. Iya. Nah, dia airnya dimasukin jarum sambil baca doa sambil masukin jarum. Jarum kan besi. Iya. Jadi masuknya lancar. Iya. Oh, I itu see. menanamkan biar lahirnya nanti lancar. Iya, bisa. Itu hipnotis nonverbal. Verbal ya. Iya. Ya, kalau misalkan nggak menarifkan atau nggak membuat dia rugi, itu masih nggak masalah. Karena dokter pun mempraktekkan loh. Nah, itu. Dokter ini efek placebo bisa digunakan untuk menguji obatnya efektif atau enggak. Dibandingin ini pil biasa, ini pil yang ada obatnya. Oh, ini pil kosong misalnya. Iya, pil kosong. Nah, pil kosong ini ketika dia sakit nih, kasih pil kosong dulu aja. Sembuh nggak nih? Kalau sembuh berarti pikirannya yang sakit, bukan bakteri di tubuh. Nah, kalau misalkan itu nggak sembuh, baru yang ada obatnya beneran. Efek placebo itu kalau di agama Islam juga bisa disebutkan di seperti hadis qudsi yang artinya itu Allah itu tergantung prasangka hambanya. Itu Iya. bisa masuk sebenarnya. Iya, betul. Kita yakin Allah dengan ayat yang dibacakan ini aku yakin sembuh. Iya, Itu iya. bisa masuk gitu ya. Iya. Yang penting kayak misalkan efek placebo ini jangan dikait-kaitkan dengan hal bodoh gitu. Kalau bodoh sama yang merugikan orang Iya, lain. kayak hal bodoh misalkan kamu kayak tadi nih orang mau ngelahirin takut biar lancar gimana? Jangan dibodoh-bodohi. Nih, kamu kelihatannya kayaknya diganggu nih. Ya kan? Wah, kamu nih kelihatannya nih hamilnya bakal sulit, ditakut-takutin. Nah, cara pengobatannya nih tenang aja saya obati. Iya, dikasih. Nah, kalau kayak gitu itu merugikan masuknya. Pembodohan. Tapi kalau misalkan dia datang, tolong dong gitu, bantu saya nih biar tenang. Itu kan mau bantu ketenangan. Iya. Kita harus mancing beliefnya dia. Nggak masalah. Selama tidak ada tarif, tidak merugikan, Iya. dan tidak ada penipuan. Iya. Dan kalaupun dia ngasih,
ya nggak masalah itu juga, bukan termasuk bagian merugikan. Kan bisa jadi karena keberkahan dia ngasih diberikan kesembuhan. Iya, bisa jadi. Allah a'lam. Iya, betul. Jadi ya memang perlu kita analisis ya segala sesuatu hal yang kita lihat, dengar atau rasakan. Nah itulah teman-teman semua. Alhamdulillah kita sangat banyak yang mendapatkan pelajaran Ya. dari bangsa ya. Jadi memang, oh ya tambahan lagi, yang pengobatan air atau pengobatan lain ada yang sentuhan doang seperti iya. ini juga ada yang asli, ada yang palsu. Membedakannya sulit banget, betul. Ya, cara membedakannya adalah kita lihat aja tujuannya dia beneran ngobatin atau pengen ngincer duit kita doang. Kalau kita ditarifin mahal beli jimat ini nih untuk memperlancar 30 juta, 20 juta, fix penipuan tuh. Itu pasti penipuan. Iya, hati-hati guys. Pokoknya orang pengobatan alternatif yang beneran, dia biasanya lebih condong ke nolong orang, bukan dapetin duit orang. Iya. Gitu sih. Karena alternatif atau energi ini biasanya berhubungan sekali dengan niat si pelakunya, si pelaku pengiriman energinya. Kalau dia nggak baik, hasilnya nggak baik, mengganggu energinya. Pokoknya, kalau tentang penyembuhan pernah dengar juga 3 faktor ini semuanya sangat berpengaruh. Apa tuh? Si orang yang minta obati, Niat, ya. sang pemobat, Iya. sama media. Iya, Itu 3 ini sangat berpengaruh. sangat sekali. berpengaruh satu sama lain. Jadi memang panjang kalau kita bahas Iya, tentang bagaimana cara kerja energi itu apa dan sebagainya. Intinya sih ya analisis aja. Niat ini orang, walaupun berpakaian agama ya, kita harus bener analisis. Niat ini orang ngincer duit kita atau mau bantu kita gitu. Gitu sih kurang lebih. Dan alhamdulillah ilmu dari Abah ini nurun ke saya juga. Wes, Orang banyak minta, ya seperti ada anaknya sakit, anaknya Iya. nggak mau makan, ya tinggal dibacakan ayat Al-Quran. Kan ayat Al-Quran itu jelas sebagai obat juga, sebagai Iya. penyembuh. Iya, iya. Dan secara penelitian juga air yang dibacakan Al-Quran, molekul-molekul positifnya itu akan bertambah banyak Iya. puluhan kali lipat. Iya, iya betul. Apalagi kita yakin bahwa ini Al-Quran dan air ini bisa menyembuhkan karena Allah, Iya. itu insya Allah peluang penyembuhannya luar biasa. Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, pesan terakhir buat teman-teman. Satu pesan, hati-hati dengan apa yang kamu percayai. Karena dalam kata belief ada kata lie di tengahnya, yaitu bohong. Itu menandakan ketika kamu mudah percaya, kamu mudah dibohongi. Kasih Bang ya mendapatkan waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.